Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hanya jumlah, tapi juga sebaran. 2021, saya baru masuk 2021, itu rekrutmen 2021 itu kan selesainya 2022. Kalau tidak salah saya angkanya di atas 170.000 formasi di daerah 3T, yang ngelamar aja nggak ada. Yang ngelamar nggak ada. Karena itu di undang-undang yang baru ini dibuka ruang pemerintah, dalam hal ini menteri, bisa menetapkan itu. Jadi misalnya atas rekomendasi Menteri Pendidikan, misalnya nanti di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi, dalam hal ini Pemda, ditetapkan oleh Menteri. Jadi kalau instansinya nggak ngusul, kita nggak bisa netapin. Jadi nanti nggak diusulkan pun, kalau pemerintah merasa itu prioritas, ya kita akan rekrut di situ. Termasuk mobility-nya. Beberapa sekolah kita mungkin kelebihan guru, tetapi beberapa sekolah yang lain kekurangan guru. Nah, nanti bisa kita lakukan talent mobility. Kenapa bisa ada sekolah kelebihan guru? Begini ceritanya. Honorer, ini kan PR lama kita. Honorer ini kan memang satu datang dari kebutuhan. Kita bikin sekolah, ASN-nya belum ada. Ya udah rekrut honorer dulu dong. Sementara proses rekrutmennya panjang. Nah, selama ini, begitu proses rekrutmen dibuka, teman-teman honorernya diberi kesempatan ujian, seleksi. Bisa lulus, tapi kalah ranking. Jadi, lulus passing grade, tapi kalah ranking. Posisinya dia diisi orang baru, honorernya tetap di situ. Lalu kita belajar terus. Kasih afirmasi dong. Kasih poin 10 karena dia sudah mengabdi. Lulus, tetap kalah ranking. Ya tetap dia nggak dapat formasi. Maka tahun lalu kita ubah. Prioritas nomor 1 adalah yang udah lulus passing grade dulu dong. Masukin dulu. Jangan diadu lagi mereka sama orang lain. Taruh dulu. Prioritas kedua siapa? Teman-teman honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Jangan diadu bareng-bareng dengan orang baru. Itu dulu. Diadu sesama teman-teman honorer. Kalau formasinya 5, orangnya 5, aman. 5-5-nya dapat pasti. Kalau formasinya 5, orangnya 10, ya diseleksi di antara 5 ini begitu. Baru nanti orang baru kita tes. Nah, strategi yang lama-lama adalah passing grade-nya diturunin terus biar teman-teman ini bisa lulus. Akibatnya secara agregat kualitas kita tentu turun. Karena passing grade-nya kita turunin dengan harapan teman-teman ini bisa lulus. Padahal dia lulus kalah ranking. Maka sekarang kita ubah strateginya. 80% rekrutmen tahun ini, 80% loh ya, itu adalah mengakomodasi teman-teman non-ASN honorer. 20%-nya rekrutmen baru. Dan rekrutmen baru ini kita kasih passing grade, kalau perlu setinggi-tingginya, agar kita dapat kualitas yang bagus. Tetapi yang 80% rekrutmen non-ASN ini, kita nggak mau passing grade, kita mau ranking aja. Tetapi karena regulasi menyatakan harus seleksi, peraturannya bilangnya harus CAT, diikutin, tetapi sebetulnya itu hanya quote and quote untuk memastikan prosedurnya dijalankan. Nah, sebelum prosedurnya kita ubah. Jadi mudah-mudahan dari tahun ke tahun nanti rasionya kita turunin terus. Non-ASN mungkin tinggal tahun depan 70%, rekrutmen barunya 30%. Karena rekrutmen baru juga mendesak ke kami dong. Kenapa kok non-ASN aja yang dikasih kesempatan honorer, yang kami juga ingin mengabdi begitu. Fresh graduate. Jadi pelan-pelan nanti kita rebalance. 60-40, 50-50 sampai ini sudah selesai semua. Makanya nanti mungkin 80-20-nya rekrutmen barunya 80. Nah, itu grand strategi blueprint penyelesaian. Begitu ketemu guru, ada lagi constraint. Pendidikan diatur di undang-undang, guru dan dosen minimum pendidikannya diatur di peraturan turunannya. Tenaga honorer yang XSK1, K2 ada yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan itu. Linearitas, itulah sebabnya di undang-undang. Ya, kalau teman-teman baca, kita tidak lagi bicara kualifikasi akademik itu sebagai prinsip. Karena di mana-mana rekrutmen di muka bumi ini orang nggak peduli lagi sama pendidikan akademik. Tetapi dulu karena memang dicantumkan, diturunkan ke PP, diturunkan ke segala macam. Pelan-pelan itu sudah
kita longgarkan. Sehingga PP-nya nanti yang akan melakukan eksekusi terhadap undang-undang yang sudah kita buka itu. Jadi memang kalau lihat datanya guru, XK1 yang K2 termasuk non-ASN, nanti akan terkendala dengan peraturan yang lama, itu adalah di pendidikan. Nah, undang-undang yang baru sudah membuka itu juga, Bang. Jadi mudah-mudahan, sudah nggak ada ngomong pendidikan di situ. Jadi mudah-mudahan turunannya juga siang, Bang Mardhani. Itu kira-kira pelonggaran-pelonggaran undang-undang, bukan hanya pelonggaran sebetulnya, memang membuat birokrasi biar lebih lincah, ya, lebih cepat mengambil keputusan dan kemudian berbasis data begitu. Itu pengantar saya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas paparannya. Tadi menyinggung soal PP ya, sebagai turunan dari undang-undang itu. Mungkin ada pertanyaan sejauh mana progres dari pembentukan undang-undang apa PP yang dimaksud? PP ini dimandatkan di undang-undang harus selesai maksimum 6 bulan. Tetapi per minggu ini itu sudah 60-70% karena paralel dengan revisi undang-undang kami sebetulnya sudah menyiapkan PP sebagai plan B. Jadi tadinya PP itu udah 80-90%, tapi rootnya masih undang-undang yang lama. Nah, begitu undang-undang baru kita fine tune segera dan mudah-mudahan tahun ini kalau teman-teman fokus menyelesaikan itu, insya Allah PP-nya selesai. Ini terkait dengan PP manajemen ASN, turunan dari undang-undang ASN. Tapi PP guru kan turunannya dari undang-undang pendidikan. Nah, ini yang kami kolaborasi terus dengan Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan ya jangan sampai di sini udah dibuka-bukain, di sananya dikunci-kunciin dan seterusnya begitu. Ya, jadi dosen juga sama, kita udah buka-bukain di sini ya, nanti di sananya kunciannya mesti kita align lah begitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya ucapkan selamat datang Pak Mardhani ya. Mungkin sebelum ke Bu Hetty, saya kira ke Pak Mardhani dulu sebagai tuan rumah. Adil nggak ini? Silakan. Adil turunnya udah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf terlambat rapat dulu tadi. Komisi 2 pas jam 13 ini rapat internal gitu. Tapi saya rapat yang lain juga tadi ya. Yang pertama ingin menyampaikan rasa bahagia karena undang-undang ASN sudah disahkan. Hampir 4 tahun menjelang 5 gitu ya. Terkatung-katung bahkan kalau dilihat revisi dari periode yang lalu ya, tapi Pan RB khususnya progresif sebetulnya ini agak lucu nih Lex ya. Saya nyamil lek-lek aja karena selalu itu tuh RUU inisiatif DPR, tapi yang proaktif pemerintah, yang ngajak considering, yang ngajak apa, dimnya dia malah lebih dominan gitu kan. Tetapi kami di DPR paham ada undang-undang yang itu kami sebut tuh domainnya pemerintah, dalam ini RAPBN. Ya, sebenarnya pembuat undang-undang kita. Tetapi ini memang kita berikan dengan sadar bahwa hak penataan anggaran diberikan ke pemerintah. Sekarang salah satu paradigmanya hak penataan SDM juga kita berikan ruang besarnya kepada pemerintah. Sebelum ini aturannya kaku, bahasa sederhana. Pokoknya kalau jadi ASN udah gitu loh, kayak punya nama udah diganti, bubur merah bubur putih nggak bisa diganti lagi gitu loh, udah nggak bisa dipecat. Sehingga bab kinerja lain-lain itu inisiatif dari Pemda atau KL untuk tukin tunjangan kinerja. Tetapi baseline-nya itu udah aman. Siapa yang sudah di zona nyaman ya berarti akan jadi fosil dinosaurus. Ini yang secara umum kita ubah di undang ASN. Ada kelenturan, ada leapfrog, ya, lompatan katak juga boleh. Ini beliau nih bukan ASN murni, P3K ini gitu loh.
dari mana-mana, tapi bisa sampai ke level yang menentukan karena memang kualitasnya ada gitu loh. Kami ingin yang merit system itu diwujudkan dalam saya baca satu buku The Elephant That Can Dance itu. Gajah yang bisa menari. Gajah kan lamban. Kita ini negara yang super besar. Saya ingat Pak Habibie mengatakan we are not a country, we are a continent. Kita bukan negara. Kita ini benua gitu loh. Saking gede dan besar. Ya. Nih kalau data kecil gitu. 5,5 juta kilometer persegi total wilayah kita, 65%-nya lautan, daratan cuma 35%, yang 35 dicacah jadi 17.000 pulau, lebih dari 300 suku bangsa dengan 700 bahasa, agamanya beda, bineka tunggal ika, suku juga. Nah, mengelola yang seperti ini ketika yang ada adalah keseragaman, yang ada adalah status quo, maka kita sedang menenggelamkan diri kita sendiri. Bullshit itu yang namanya birokrasi kelas dunia, tetapi aturan mainnya tidak dibuat lentur, tidak dibuat beragam. Saya pernah diundang oleh lembaga administrasi negara di Makassar. Mereka membawahi 14 provinsi di Indonesia Timur. Di Jawa ada Raskin, Kang Dede Yusuf. Mereka bilang, kita mah nggak perlu raskin, kita produksi beras, kita nggak makan nasi, nah itu kan udah menaik. Nah, di Undang-Undang ASN itu paradigma pertamanya ada kelenturan, ada desentralisasi otoritas, pemecatan tuh tidak perlu sampai ke atas, tapi cukup 2 tingkat, monggo gitu loh. Sehingga akan ada kondisi dinamis, bahasanya tesa, antitesa, promosi, degradasi. Lihat kalau PBSI ataupun Liga Inggris saja kan, 2 terbawah degradasi, 2 teratas promosi. Ya wajar, selalu begitu, akan ada kompetisi yang sehat. Dan wajar saja kompetisi itu. Nah terakhir, kalau untuk undang-undang ini yang kami paksa ini, sebetulnya ini kita lagi mencoba mengubah musibah jadi berkah ya. Presiden sudah memutuskan bahwa November 2023 tidak boleh ada honorer dalam bentuk apapun. Nah, kita ini kayak dikejar-kejar hantu bahwa kalau nggak ada payung hukumnya, apa yang terjadi dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta honorer baik A2 maupun yang lainnya, padahal nggak ada payung hukum. Di sini ditetapkan payung hukumnya sampai Desember 2024 kita mau bereskan. Nah, termasuk paling besarnya nyuwun sewu sekali, Kang Dede Yusuf dan teman-teman, kalau di guru sih jelas ya, tapi kami yang tenaga teknis dan tenaga lapangan itu ada 2 jenis honorer. Honorer pahlawan yang udah puluhan tahun bekerja tapi tidak diangkat, tapi banyak minta maaf honorer siluman yang hasil kolaborasi jahat ya, permufakatan jahat dengan para pengelola atau pemegang otoritas, PPK, macam-macam lah gitu loh. Itu tiba-tiba namanya masuk, padahal nggak ada orangnya. Sehingga kami memandatkan di undang-undang itu ada audit terhadap honorer ini. Menyeluruh sudah dibuat randomly-nya, ternyata unreliable data, yang datanya nggak reliable, benar-benar data berantakan. Jadi gimana kita, kalau garbage in ya garbage out. Saya punya pengalaman 2015, waktu itu saya Komisi 2 juga. 2014 kan Pak SBY mengangkat K1 tuh semuanya, bagus itu. Tapi kami ke Kabupaten Maros, Bupati Marosnya bilang, Pak kami baru angkat 600 tenaga honorer K1, dan saat yang sama kita buka open recruitment yang fresh graduate 30. Beban kerja yang 30 jauh lebih besar ketimbang beban kerja yang 600. Karena minta yang 600 ini ada yang ponakan, ada istri, ada apa gitu. Nih fakta di lapangan kayak gitu. Nah kalau itu kita lakukan dengan undang-undang baru, itu namanya kita menjebloskan diri kita sendiri dalam masalah kubangan masalah berikutnya. Karena itu ada kata kunci audit dahulu, bersihkan dahulu, baru lakukan proses selanjutnya. Dan ini mumpung ketemu Alek lagi nih, salah satu provinsi yang bagus adalah DKI Jakarta, Kang Dede Yusuf, untuk
bukan guru ya, pekerja teknis. Mereka nggak masukkan selain K2 aja. Jadi cuma 11.000 K2 yang masuk, datanya bersih. Jadi nggak ada silumannya. Memang ini honorer pahlawan semua karena udah 12 tahun, 22 tahun. Nah, kalau yang lain-lain ada yang baru-baru tuh dimasukin semua. Jadi datanya kecampur, ketika kecampur harus diaudit. Makanya saya bilang sama Alex, biar quick wins bahwa undang-undang ini ada buahnya cepat. Kalau udah jadi PP-nya segera proses yang DKI atau provinsi-provinsi yang bersih-bersih itu. Oh ini loh, dengan undang-undang ini sudah ada kabar gembira.